Keimanan dan ketakwaan adalah dua syarat agar seseorang itu bisa mendapatkan derajat kewalian. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, gimana kabarnya? Masya Allah. Karina sehat ya? Fine, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat, Sehat Kang. Alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan antum semua. Alhamdulillah. Di program rutin kita, Masya Allah, program Pekanan, sebuah obrolan asyik, ringan, dan menarik, dan juga penuh faedah bersama guru kita. Dan kita berada di Drabanian Store. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kembali Karina ya, kita bisa bersama dengan guru kita, Al-Ustadz Hamdi Salah Al-Baqi. Assalamualaikum Ustadz. Sehat ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Ustadz. Masya Allah. Baik teman sekalian, seperti biasa Kang Reda kita akan mengobrol, berbincang dengan Ustadz, membahas suatu permasalahan, topik yang mungkin ya sesuai dengan keseharian kita, apa yang kita dapatkan. Dan insya Allah banyak faedah. Betul sekali, karena itu tentunya ada kehadiran Ustadz, ada ilmu, obrolan kita ada yang ngarahin ya. Jadi nggak ngalor ngidul jadi Ustadz, Masya Allah. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan berbincang dan di akhir sesi nanti tentunya terbuka kesempatan buat kamu semua yang memiliki produk, Masya Allah, untuk bisa mensupport kita dan kita pun membantu support mengupkan ya, mengiklankan ya, Masya Allah. Mungkin teman-teman lagi berusaha ya kan, punya usaha kecil-kecilan UMKM atau jasa juga bisa ya kan. Betul, jasa juga boleh. Jadi silahkan langsung saja di kontak kita lewat DM ya kan? DM. Betul. Nanti kita akan kembali menyampaikan tentang link yang bisa teman-teman isi, tentang info produk. Tinggal kirim ke sini. Tinggal kirim saja insya Allah. Free, betul sekali, free. Gratis insya Allah dan tapi juga terbuka kesempatan buat kamu semua untuk bisa mensupport kegiatan operasional kita Kang Eda ya. Dan jangan lupa di follow, di like, di share. Karena ini ilmu, kalau di share insya Allah ada bunta merah di sana. Betul, ada pahala besar Masya Allah. Jadi silakan bisa di share buat saudara dan juga keluarga tercinta Masya Allah. Baik Kang Eda, Alhamdulillah. Lalu kita ngebahas apa? Nah ini dia nih, Masya Allah. Tema menarik. Ya. Kasihan kita Ustadz. Ini terkait Alhamdulillah kita yang sudah mulai ya belajar agama lah ya. Iya. Belajar agama, belajar dengan guru-guru kita. Mencari sosok guru. Mencari sosok, betul sekali. Kemudian juga saat pencarian sosok tersebut ya ada kalanya kita bertemu langsung atau mendapatkan info dari teman saudara. Nah ini terkait saat mungkin yang fenomena anggapan kita seluruh kaum muslimin ada orang-orang tertentu yang Allah berikan kekhususan. Bahasanya itu waliullah. Betul, wali Allah, sosok wali Allah. Ya mungkin masyarakat menganggapnya ya sosok tertentu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal gitu kan ya. Tetapi mereka memiliki keistimewaan seperti mungkin apakah itu sosok ulama-ulama terdahulu atau memiliki kekaromahan spesial tertentu ya. Kadang-kadang karomahnya juga di luar nalar, betul, di luar nalar dan sebagainya, tetapi itu diyakini gitu kan. Nah ini yang menariknya adalah sesungguhnya kan pasti karena ini sosok panutan tentu ada standarnya dong. Betul, apalagi berhubungan dengan Rob kita, wali Allah. Betul, Masya Allah. Nah kita akan mencoba diskusi dengan Ustadz terkait apa sih yang dipahami, apa sih yang dimaksud dengan wali Allah itu Ustadz. Mungkin Ustadz silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Memang ini pembahasan penting ya. Karena wali, ya derajat kewalian adalah derajat yang tinggi. Yang dimuliakan oleh Islam. Sehingga jangan sampai kita salah paham ya tentang siapa sebetulnya wali itu. Kalau kita tilik dari segi bahasa, wali itu dari asal kata al-walayah. Yang artinya adalah al-mahabbah wal qurbah. Kecintaan dan kedekatan. Sehingga orang yang disebut dengan wali atau waliullah itu orang yang sangat dicintai oleh Allah dan dia sangat dekat oleh Allah hubungannya. Sehingga kalau ada orang yang bisa mendapatkan derajat kewalian, itu dia sudah
sampai kepada satu derajat yang sangat puncak dalam peribadatan seorang hamba. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil muharabah." Barang siapa yang membenci atau memusuhi waliku, maka aku akan memerangi orang tersebut. Sehingga antum bayangkan yang ngebela si wali ini langsung Allah Azza wa Jalla. Ya, karena saking Allah Subhanahu wa taala cinta kepada wali ini. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa memusuhi wali Allah ya, adalah sebuah dosa besar. Ya, karena akibatnya adalah Allah akan memerangi orang tersebut. Sehingga kewalian ya adalah derajat yang tinggi yang bisa disandang oleh seorang hamba. Tinggal sekarang apa yang menjadi tolak ukur seseorang itu menjadi wali. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak akan merasakan rasa takut dan rasa sedih. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu melihat. Keimanan dan ketakwaan adalah dua syarat agar seseorang itu bisa mendapatkan derajat kewalian. Simpel banget ya. Iya, betul. Ternyata Iman. cuma dia beriman dan bertakwa. Kalau memang betul-betul imannya adalah iman yang benar dan ketakwaannya adalah ketakwaan yang benar, maka dia adalah wali Allah. Sehingga kita nggak usah bingung ya ketika kita mau menyatakan bahwa seseorang itu adalah wali atau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah wali, maka tolak ukurnya adalah keimanan dan ketakwaan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kullu mu'minin taqi fahuwa lillahi wali. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa, maka dia adalah wali. Ya. Sehingga ini adalah sedikit penjelasan tentang siapa itu wali. Ini terlihat simpel ya, beriman dan bertakwa. Tapi sebenarnya susah ya, Said. Beriman dan bertakwa itu. Masya Allah. Betul. Dan bisa klaim gak sih? Semua orang mungkin bisa mengatakan saya beriman dan bertakwa. Tapi, Masya Allah. Dan semua orang kayaknya belum tentu bisa kita sandarkan wali gitu Said ya. Ini sulit ya, kita nggak bisa mengklaim apalagi diri kita sendiri. Bahwa kita adalah wali, kita nggak tahu. Ya, kita masih banyak kekurangan dan seterusnya. Kita lihat sekarang para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nggak ada yang mengatakan. Umar bin Khattab, beliau itu takut bahwa beliau termasuk orang munafik. Sampai datang ke Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah ini salah seorang sahabat Nabi yang Nabi memberikan kepadanya list siapa saja orang-orang munafik. Umar bertanya kepada Hudzaifah dan memaksa Hudzaifah untuk memberitahukan. Padahal Hudzaifah itu disebut dengan sahibu sirri Rasul. Beliau ada yang menjaga rahasianya Rasul. Sehingga Hudzaifah itu nggak mau ngasih tahu siapa-siapa sebetulnya. Tapi Umar takut bahwa dia termasuk orang munafik. Masuk dalam list tersebut. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, "Wahai Umar, engkau bukan termasuk orang munafik dan aku tidak akan memberitahukan siapapun setelah engkau." Masya Allah. Kemudian Umar pun tenang gitu ya. Antum bisa bayangkan kan sekelas Umar ya. Masya Allah. Mungkin kalau kita bisa bertemu dengan Umar, kita bakal meyakini Umar gitu loh. Nggak mungkin lah. Umar bin Khattab, seorang yang mulia, sahabat yang selalu membela Nabi. Dia nggak bisa mengklaim bahwa dirinya adalah wali Allah. Masya Allah. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, pernah mengatakan, "Adraktu 30 min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih." Kata beliau, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Dan semuanya takut dirinya terjerumus ke dalam kemunafikan. Allahu Akbar. Jadi seorang mukmin, seorang muslim itu tidak berbangga-bangga dan berujub di dalam hatinya meyakini bahwa dia adalah soleh, dia adalah wali. Ya itu jauh dari sifat seorang mukmin. Wow, Masya Allah. Apa kabar dengan kita nih Kak Reda? Ya Allah musta'an. Sahabat takut terkena Iya. kemunafikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Pantasan mereka mulia ya, Masya Allah. Dan mereka sudah dipastikan masuk surga ya. Ya. Dalam keadaan mereka hidup. Iya. Dan dia merasa tidak tenang. Mereka masih merasa tidak tenang dengan dosa-dosa mereka. Lalu Ya Ustaz, Allah. ini Masya Allah. kalau kita mendengar wali itu seakan-akan erat sekali dengan sesuatu yang disebut karomah. Ya kan? Jadi wali Allah itu mempunyai karomah. Dan karomah itu jadi seakan-akan kita ngeliatnya sesuatu yang yang mustahil gitu ya. Ya kan? Mustahil.
Jadi terkadang Gitu yang mustahil. hah? Hal yang mustahil. Adem kebalik juga. Masya Allah. Jadi seakan-akan bisa terbang. Sholat di atas pohon. Bisa jalan di atas air. Masya Allah. Kebal terhadap senjata tajam. Kakinya Betul. nggak napak gitu kalau jalan. Iya. Ya Allah. Jangan-jangan ini timnya Marvel ya. Kesebut deh. Sensor ya nih? Apa memang selalu nampak keajaiban seorang wali Allah? Iya. Iya. Apa jadi saran gak sih? Mesti muncul keajaiban gitu di tengah mereka dan ini wali gitu. Iya. Apa seperti itu, Ustaz? Inilah salah satu pemahaman yang perlu diluruskan ya. Bahwa tolak ukurnya sekali lagi adalah apa tadi kita sebutkan keimanan dan ketakwaan. ketakwaan. Ya. Banyak orang yang salah paham sehingga mereka memahaminya bahwa kewalian itu tolak ukurnya adalah karomah. Kalau dia punya karomah, kalau dia punya hal-hal yang luar biasa. Berarti wali. Kalau nggak punya berarti bukan wali. Maka ini persepsi yang salah, tidak benar. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru bih hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di atas udara, jangan kalian tertipu olehnya. Sampai kalian menimbang orang ini dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Antum lihat betapa Imam Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa hal-hal yang luar biasa itu bukan tolak ukur sama sekali. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan Sunnah. Sesuai enggak Mega? Kita lihat orangnya seperti apa profilnya. Nah, Apakah dia adalah orang yang berjalan di atas sunnah Nabi, dia berjalan di atas tauhid, dia orang yang soleh, yang mengerjakan amal-amal soleh. Kalau ternyata orang ini mengerjakan amalan-amalan soleh yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, kemudian ya timbul darinya satu perkara yang luar biasa, katakanlah begitu, maka kita bisa yakini bahwa ini adalah karomah. Ya. Sebagaimana ini terjadi kepada Maryam alaihassalam, ya, ketika beliau beribadah di tempat ibadah yang tertutup, kemudian beliau bisa mendapatkan makanan musim dingin di musim panas dan makanan musim panas di musim dingin. Tayyib, itu adalah karomah dari Allah yang diberikan kepadanya. Begitu juga Umar bin Khattab dikisahkan bahwa beliau juga seorang sahabat yang memiliki karomah. Ya, ketika kaum muslimin sedang berperang, kemudian Umar memberikan satu aba-aba kepada mereka. Padahal Umar sedang ada di Madinah. Ketika pasukan itu pulang ke Madinah, mereka mengatakan, kami mendengar suara Umar ketika kami berperang. Masya Allah. Ya. Sehingga yang menjadikan Umar itu wali, bukan karomahnya. Tapi karena beliau itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ketika beliau adalah sahabat yang berislam dengan Islam yang benar. Sehingga karomah ini bukan tolak ukur. Akan tetapi kalau kemudian ada orang yang dia adalah wali, ya bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karomah kepadanya. Sehingga perkara karomah ini salah satu hal yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka meyakini bahwa adanya karomah untuk ke para wali. Ya, akan tapi sekali lagi itu bukan tolak ukur. Masya Allah. kalau di Jadi zaman ada sekarang, ya. di zaman sekarang kita lagi perang, ada suara jenderal kita lagi yang jauh di sana itu. Masya Allah. Pulang-pulang mungkin diagung-agungkan sekali. Masya Allah. Betul. Kan pakai HT, pakai telepon Bisa bisa. juga ya. Iya. Dulu sih nggak bisa. Masya Allah. Dan juga yang penting untuk disinggung mungkin bahwa sahabat Nabi, para salaf secara umum, mereka tuh nggak tersibukkan dengan karomah. Nah itu tuh kuncinya tuh. Kalau orang zaman sekarang, Dibikin yang paling penting khusus. seakan-akan itu karomah. Betul. Si Ustadz Fulan bisa melakukan ini, si Ustadz Fulan bisa. Ya kalau dia adalah seorang Ustadz, ambil faedah dari Ustadz tersebut, ambil ilmunya, ambil pemahaman agama yang bermanfaat. Ya, sehingga para salaf itu mereka tidak tersibukkan dengan urusan-urusan karomah. Ya, kalau mereka yang terpenting adalah beribadah dengan benar, ya, beribadah sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Dan karomah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya perkataan bagus. Kata beliau, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karomah yang terbesar adalah senantiasa istiqamah. Allahu Akbar. Antum bisa bayangin. Masya Allah. Orang yang sholat 5 waktu selalu tepat waktu.
di masjid misalnya, Iya. nggak ketinggalan takbiratul ihram, setiap hari sholat malam, kemudian dia mungkin ditambah dengan puasa-puasa sunnah, puasa Daud misalnya. Kalau seorang bisa konsisten melakukan amalan-amalan ini, Itu disebut. itu karomah ya akhi yang benar. Masya Allah. Betul tidak? Ini karomah yang terbesar, afwan. Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah karomah yang terbesar. Karena nggak gampang seseorang itu berjalan di atas kebaikan secara konsisten. Sahih, Ustaz. Gitu Sahih, kan. Ustaz. Masya Allah. Jadi ini hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi karomah itu bukan identik yang aneh-aneh Ustaz ya. Karomah itu sesuatu yang luar biasa. Atau ya? Memang seperti itu. Tapi kita nggak bisa menyibukkan diri kita dengan hal itu. Ya. Itu poinnya. Sibukkan dengan amal soleh. Ya. Sibukkan dengan istiqamah di atas agama. Ya, sehingga itu yang lebih penting untuk diperhatikan. Masya Allah. Nggak tersibukkan dan kalaupun pas terjadi itu nggak terus-terusan saat ini kan. Saat tertentu, momen tertentu aja Tidak kan. bisa melakukan hal seperti itu Betul, lagi. maksudnya itu pemberian dari Allah ya. Betul. Pemberian dari Allah. Nggak Bukan bisa kemudian diulang-ulang dia... gitu ya. Iya. Masya Ya, Allah. maksudnya itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang memberikan. Bukan kemudian orang ini menjadi sakti. Iya, dikebal terus. Dia Masya bisa Allah. Ya, Allah musta'an. Masya Allah. Allah Baik Ustaz, dan Masya Allah. Ini makin menarik ya. Tadi kuncinya adalah iman, istiqomah, dan hal yang perlu wajib kita syukuri saat kita bisa istiqomah beribadah itu karomah terbesar saja. Masya Allah. Guys, kita merasakan banget ya perjuangan bisa sholat tepat waktu berjamaah di masjid kayaknya luar biasa banget saja. Kalaupun bisa itu mungkin sebuah pertolongan dari Allah saja. Keutamaan yang ketika takbiratul ihram bersama imam 40 hari ya Ustaz? Yang Betul. Ya, terbebaskan dari kemunafikan. Allahu Akbar. Maksudnya itulah, cobalah kita nih ikhwan dan akhwat sekalian ya. Coba kita fokus untuk hal tersebut. Ya, kita fokus untuk menjadi muslim yang baik. Ya, untuk orang yang beriman yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang wali ya, itu banyak keutamaannya. Di antaranya dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Kemudian juga jika dia meminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya perlindungan. Kemudian jika dia meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Ya, sehingga derajat kewalian adalah satu derajat yang setiap muslim harus berjuang untuk menggapainya. Masya Allah, Masya Allah. Semua muslim. Semoga Allah mudahkan kita semua. Amin. Dan dimulai dari yang Amin, wajib ya dulu ya bro ya. Yang wajib dulu ya, Masya Allah Iya. ya. Jangan langsung yang sunnah, wajib yang belum kan. Masya Allah. Baik Ustadz, kembali ke berikutnya adalah, nah ini menarik Ustadz. Ada sebuah keyakinan, apakah betul Ustadz bahwa wali Allah itu seseorang atau sosok yang telah menjalani tahapan-tahapan ibadah tertentu atau tingkatan belajar tertentu sehingga ketika sudah sampai pada suatu Makom tahap tertentu. makom tertentu itu bisa ya Bebas. tadi bisa ada yang sakti, ada yang kemudian juga misalkan hal-hal luar biasa dan bahkan bisa sampai bebas dari syariat Ustaz. Gitu. Jadi Bebas dari syariat. iya, jadi nggak melakukan amal perbuatan karena kita sudah sampai makom ini nih gitu. Itu betul agak ini ya kontradiktif ya. Sampai Ana dapat kabar itu kalau misalkan udah sampai derajat tersebut, yang di bawah-bawahnya itu yang mereka lihat itu adalah monkey. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Ini dari tante Ana sendiri Masya Allah, Masya Allah. yang berdekat dengan Belajar hal tertentu seperti iya. itu. Kemudian juga seperti misalnya Anda baru denger nih. kemudian ya minum khamar tuh ini susu Jadi katanya. susu, iya. Ente Ini lihat bukan ini khamar. khamar. Ini Ente Allah masih- kasih lihat ini susu gitu. Oh, dan banyak sekali hal-hal ini kayak keajaiban, keanehan. Nah, ini benar gak Ustaz tentang makom tertentu Ustaz seperti itu Ustaz? Iya. Jadi begini. Pertama, ada satu ayat di surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai al-yaqin mendatangimu. Apa arti al-yaqin di sini? Artinya adalah kematian. Masya Allah. Di banyak ayat, di banyak hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa arti dari al-yaqin adalah kematian. Contohnya di surat Al-Muddathir ayat 43 sampai 47. Allah mengatakan, "Alam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Jadi Allah bercerita tentang orang-orang yang ada di neraka. Kata mereka, dahulu kami tidak sholat, kami tidak memberi makan orang miskin, kami pembicaraan yang batil, ya. Kemudian kami juga mendustakan hari pembalasan,
Kata mereka, hatta atana al-yakin. Sampai al-yakin mendatangi kami. Maksudnya sampai kami mati. Kematian. Paham ya? Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang seorang sahabat yang sudah wafat, yaitu Utsman bin Maz'un. Kata Nabi, amma huwa faqad ja'ahul yakin. Ya, Utsman itu sudah didatangi al-yakin. Maksudnya apa? Kematian. Maksudnya dia sudah wafat. Nah. Ini pemahaman yang benar. Oke. Sebagian orang memahami al-yakin dengan arti yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa al-yakin ini adalah satu derajat. Yang derajat itu adalah batas kita beribadah. Masya Allah. Baik. Ana ulang konteks ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kau. al-yakin itu mendatangimu. Nah. Jadi mereka memahami kalau sudah sampai derajat yakin, Yakin. berarti sudah selesai beribadahnya. Masya Allah. Boleh minum khamr, boleh meninggalkan sholat, Ingat tuh, makrifat dan kalau nggak salah ya. dan Mereka seterusnya. sebutnya dulu. Betul. Oke. Ya, mereka menyebutnya dengan maqam ma'rifat. Antum bisa bayangkan sekarang. Ana tanya antum ya. Kalau ini benar bahwa itu adalah makom tertinggi dalam ibadah, siapa yang paling layak untuk menyandang ini? Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Sampai Wasallam. wafatnya masih ingin sholat. Sampai wafatnya beliau masih sholat. Masya Allah. Selain Rasulullah, siapa yang paling layak? Abu Bakar. Abu Bakar. Sahabat ya. Sahabat-sahabat Nabi, Betul. Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang sangat soleh. Orang-orang yang dijamin masuk surga kok sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata mereka beribadah sampai akhir hayat mereka. Ya, nggak pernah ada satu sahabat pun yang meyakini bahwa saya sudah sampai derajat al-yakin sekarang. Sehingga saya nggak perlu lagi ibadah. Nggak ada yang mengatakan demikian. Dan panutan kita dalam beragama itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Sehingga ini adalah kunci dalam beribadah, dalam memahami agama. Kalau kita melihat sebuah konteks ayat Al-Quran, melihat konteks hadis, kita lihat seperti apa para sahabat memahaminya. Dan ternyata nggak ada satu sahabat pun yang meninggalkan amal dengan klaim bahwa dia sudah mencapai derajat al-yakin. Masya Allah. Sehingga ini satu hal yang penting untuk diluruskan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan ya kesalahpahaman ini. Anda coba bacakan konteksnya. Beliau mengatakan yang artinya ayat ini adalah dalil yang menyalahkan orang-orang menyimpang yang meyakini bahwa arti al-yakin adalah al-ma'rifah. Masya Allah. Kata Ibnu Katsir. Barang siapa yang sudah mencapai derajat ma'rifah atau ma'rifat, maka gugur baginya kewajiban-kewajiban agama. Apa kata Ibnu Katsir? Ya, kata beliau, ini adalah kekufuran, kesesatan, dan kebodohan. Masya Allah. Karena ketika seseorang itu melepaskan agamanya, dia meyakini bahwa dia udah nggak ada kewajiban lagi untuk sholat, untuk melakukan taatan kepada Allah. Kata beliau ini adalah kekufuran, kesesatan, dan kebodohan. Kemudian kata beliau, sesungguhnya para nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah, tentang hak-hak dan sifat-sifatnya. Walaupun demikian, mereka adalah orang-orang yang paling rajin beribadah dan terus melakukan ketaatan tidak terputus sampai mereka wafat. Maka maksud dari al-yakin pada ayat ini adalah kematian. Subhanallah. Dan Ini yang menariknya itu jelas dari banget. mazhab Syafi'i ya, Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i ya. rahimahullahu taala. Dan sudah ngebahas tentang Makrifat hal tadi. ini, makrifat ini. Berarti kuncinya pemahaman Ustaz ya. Betul, itu dia. Berarti ya tadi ya, kalau ngikut dari kembali ke yang tadi, sekelas Rasulullah dan para sahabat aja masih beribadah. Tapi menariknya mereka juga bawa dalil Ustaz. Tapi pemahamannya nih Ustaz yang tadi kita edisi. Mereka membawakan dalil tentang kisah Nabi Khidir Ustaz ya. Di surat Al-Kahfi. Yang saatnya Musa mengikuti Nabi Khidir membunuh anak kecil, kemudian juga melubangi perahu, betul. kemudian juga bangunan sudah runtuh diangkat lagi tuh. Kan zolim kan, Iya, ini itu kan melanggar boleh syariat. tuh. Nabi Khidir, Nabi Musa ikut Nabi Khidir. Nah itu gimana Zat? Baik. Ini ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Betul. Yang paling yang paling utama adalah bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, syariat mereka itu berbeda-beda. Oke. Baik. Syariat mereka berbeda-beda. Sehingga setiap nabi itu diutus kepada suatu kaum yang khusus. Tidak diutus kepada kaum yang lain. Dan Nabi Khidir itu berbeda kaumnya dengan Nabi Musa.
Dengan dalil bahwa ketika Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Khidir, apakah ini Musanya Bani Israel? Nah, berarti kaumnya Berarti kaumnya Bani Israel. Berarti berbeda antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Khidir. Masya Allah. Ya, bukan berarti Nabi Khidir itu di bawahnya Nabi Musa, kemudian beliau keluar dari syariat Nabi Musa. Tidak. Oke. Karena sebagian orang memahami bahwa kita di syariat Nabi Muhammad kemudian boleh keluar sebagaimana keluarnya Nabi Khidir di syariat Nabi Musa. Paham ya? Tapi sekali lagi jawabannya adalah bahwa Nabi Khidir adalah Nabi. Dan beliau memiliki syariat khusus. Diutus ke kaum yang berbeda dengan Nabi Musa. Ya. Akan tapi beliau memiliki ilmu yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu Tidak wahyu benar. dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi. Paham nggak? Dia Iya, adalah iya, Nabi. iya. Dan itu syariatnya beliau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sehingga berbeda dengan Nabi Musa. Allahu Gitu. Akbar. Jadi nggak bisa dikiaskan Iya, iya, dengan iya. kita. Boro-boro kita bukan Nabi, ya kan? Kemudian Nabi. Iya, Kita iya. juga siapa? Nah, kita juga apa namanya? Dan kita subhanallah, kita semua umatnya Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, ya apalagi kita. Ya, kita tetap wajib untuk terus di bawah syariatnya Nabi Muhammad sampai akhir hayat. dan Masya katanya Allah. bila Nabi Musa ada di zaman ini akan mengikuti syariatku. Betul. Jadi kisahnya adalah Umar bin Khattab pernah memegang potongan dari Taurat. Nah, Kemudian Nabi SAW mengatakan, Abu tahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab. Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau ragu dengan agama Islam? Kok malah megang Taurat maksudnya? Kemudian kata Nabi SAW, kalau Nabi Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Beliau pasti akan mengikutiku. Masya Allah. Sehingga Masya Allah. ya betul. Jadi itu bukan statement yang benar. Betul. Dan perlu diluruskan sebagaimana yang dijelaskan. Masya Allah. Dalilnya hak, pemahamannya tadi Ustaz ya. yang benar, Kuncinya ya. kita mesti Itulah- belajar ya. Iya. Itulah pentingnya kita merujuk kepada para Allahu salaf. Akbar. Subhanallah. Siapa itu salaf? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka. Ya, pemahaman mereka. Soalnya gini, kalau kita mau ngambil ayat, ngambil hadis, semua orang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya Ustaz. Dengan Al-Quran dan hadis. Betul. Tapi kemudian yang menjadi tolak ukur benar atau tidaknya adalah pemahaman benar atau tidak. Betul, betul. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini pemahaman para sahabat. Oke. Ada juga bilang kan mungkin hadis juga ya, saat misal mengikuti dan mengikuti para sahabat. Ada juga mengatakan mengikuti dan mengikuti keturunanku. Oh. Jadi Al-Bait ya? Al-Bait. Al-Bait, keturunan Rasul. dan nasab ya, berarti bicara tentang nasab gitu. Maksudnya nasab Nabi SAW ini kan insya Allah mulia sekali. Betul. Ya. Bahkan di sebagian negara itu sangat diagung-agungkan. Betul. Apakah benar bila memang beliau ini adalah nasabnya sampai ke Nabi SAW, apakah dipastikan dia adalah waliullah? Karena kita ngebahas waliullah ya, Betul. nggak kemana-mana dulu Betul. ya. Baik. Tentang apakah wali itu adalah Iya. juga Kita Secara langsung ya, maksudnya secara langsung karena dia ada turunan nasab Nabi SAW, ya udah ini udah wali wali Allah. Allah gitu. yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Ahlul Bait, orang yang merupakan keturunan dari Fatimah, ya, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, mereka memiliki keutamaan yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Ya, mereka adalah Ahlul Bait yang wajib untuk dihormati, ya, dimuliakan. Akan tetapi nasab saja itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu menjadi wali. Oke. Tapi syarat yang tadi di awal kita sebutkan itu harus ada di diri orang tersebut. Sehingga iman dan takwa adalah syarat mutlak agar seseorang itu menjadi wali. Siapapun dia. Sehingga walaupun seseorang misalnya dia orang Jawa, orang Sunda gitu ya. Mereka berhak bisa untuk menjadi wali Allah. Nggak perlu nasabnya bagus dulu, keturunan Nabi dulu, kemudian baru bisa menjadi wali Allah. Tidak. Sehingga keturunan itu bukan tolak ukur seseorang itu menjadi wali atau tidak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya lambat, maka tidak bisa dipercepat dengan nasab. Ya, jadi kalau memang ada seseorang yang kemudian dia nasabnya ini biasa-biasa saja, tapi amalannya baik, maka dia akan mulia. Dan sebaliknya, kalau kemudian dia amalannya biasa-biasa saja,
tapi nasabnya bagus, maka nggak bisa kemudian jadi serta-merta orang ini seseorang yang wali dekat dengan Allah dan seterusnya. Jadi ini satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Oleh karena itu kalau kita lihat hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, kita dapatkan bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada anaknya Fatimah, Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'a. Kata Nabi, wahai Fatimah, ya mintalah kepadaku harta yang engkau inginkan. Akan tapi aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah nanti. Seperti itu. Jadi tolak ukurnya sebagaimana yang kita jelaskan adalah ketika seseorang itu di atas kebenaran, di atas keimanan, ketakwaan, ya istiqomah, ya di atas ibadah yang benar, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas sunnah, di atas jalan yang hak, maka dia adalah wali siapapun orangnya. Itu menarik banget. Fatimah yang langsung. Betul, Masya Allah. Nggak dipastikan dia adalah waliullah. Misalkan dia melakukan sesuatu maksiat tidak bisa dibela oleh Nabi gitu. Masya Allah. Dan nasab tidak bisa mendahului amal saja. Jadi kita tadi yang penting iman, takwa, kejar dengan amal soleh saja. Masya Allah. Dan dipandang apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul. Masya Allah. Wih, mumtaz. Kalau kita paling sementara bisanya jadi wali murid ya. Iya, saya wali murid dari 6 orang anak. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah, syukur Ustadz. Jazakallah khair, ini sangat mencerahkan sekali ya. Masya Allah. Insight kita banyak sekali, faedah kita banyak sekali. Dan insya Allah ini mudah-mudahan Indonesia bisa menyaksikan podcast ini karena ini kan cukup kental ya Ustadz. Di negara kita yang kita cintai ini ya Ustadz ya. Hal-hal seperti ini. Betul. Dan juga yang penting juga sebetulnya, jangan terlalu sibuk untuk mengklaim orang ini wali, ini bukan, ini wali. Coba diri antum seperti apa ya? Oh iya, padahal kita bisa ya Ustadz ya. Itu dia, ini kewalian, ini satu derajat yang bisa ditempuh oleh setiap muslim. Jadilah wali Allah. Amin. Jangan kemudian sibuk untuk mengklaim orang-orang siapa wali, siapa bukan. Gitu kan. Masya Allah. Benar sekali. Sibuk kejar wali Allah. Dan jangan mengklaim, saya udah nyampe nih. Bahaya. Jangan, yang penting pasti ikut khairat. Amin, insya Allah. Masya Allah. Oke guys, Masya Allah Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair atas waktu antum. Masya Allah. Kak lagi terus ya. Ini kalau nggak dibatasi waktu, ambil ngopi lanjut terus nih. Masya Allah, cuma kita dibatasi oleh waktu nih. Masya Allah. Ustadz. Semoga Allah mudahkan kita berbincang dengan Ustadz di episode berikutnya insya Allah ta'ala. Masya Allah. Baik Ustadz, setelah bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Ustadz juga, kita pun Kak Heda berterima kasih nih kepada yang telah mensupport kita. Masya Allah. Khususnya adalah wardrobe kita, Ana sama Ustadz. Iya, kalau Ana beda. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari Samaseh It's Different, Masya Allah, atas wardrobe yang luar biasa, Masya Allah. Yang diberikan oleh Ana, oleh Ustadz juga, Masya Allah, ada kemko, kemeja koko, ada kurta, ada jubah, kemudian juga banyak lagi model-modelnya dan memiliki cabang 50 saja. Kurang 50 lebih cabang di seluruh Indonesia. Dan juga ada khusus toko offline di Bandung yang barang dijual di situ nggak dijual online. Jadi emang khusus pasti main ke sana Ustadz. Termasuk yang Ustadz ini, Masya Allah. Nggak bisa dibeli online? Nggak bisa, beda. Masya Allah, beda model. Dan menarik sekali teman sekalian, silakan bisa dikepoin Instagramnya. Ada di Samaseh, kemudian juga bisa pesan online dan bagi berkesempatan lagi main ke Bandung, datang ke toko offline-nya di Buah Batu, Masya Allah. Dan menarik sekali. Dan terima kasih banyak pada Samaseh yang benar-benar It's Different ya, yang telah mensupport semua kegiatan kita, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Dan kemudian setelah itu juga kita berterima kasih nih Kak Reda. Yes, tadi kan Antang Alvin bilang ngopi, kalau ini bukan kopi. Iya. Ini surur. Surur. Kemudian minuman susu kurma murni. Masya Allah. Ini Masya Allah saatnya. Pandemi bikin kita berkreasi saat lahirlah usaha ini. Ini usaha ini lahir di masa pandemi dari Agustus ya, Masya Allah. Kemudian juga menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. Nah kemudian nih ya, ini ada kemasan kecil. Lucu. Ini lucu kayak kamu, Masya Allah, 100 ml. Kemudian ada yang 500 ml. Kemudian ada 250 ml. Banyak kali pilihan. Kayaknya gak cukup tapi kalau minum segitu ya. Karena enak kayaknya insya Allah kan. Udah wah harus yang minimal segini nih. Ya, Masya Allah nih. Iya, itu ini 500 ml. Kemudian ada 250, kemudian 100. Silakan maka dicoba. Soalnya dari Kerawang, Ustaz. Masya Allah. Toko di Kerawang, di samping Masjid Agung Al-Jabar. Ada Kerawang, Masya Allah, seru ya, Masya Allah. Kemudian juga, ya seperti biasa, ini sebuah ikhtiar untuk jaga imunitas. Ya, kemudian, semoga berkah ya. Betul, dengan makan minuman bergizi, salah satunya adalah dengan minum Surdes. Masya Allah. Rasakan manfaat dari Surdes ini, Masya Allah. Jazakumullah khair. Silakan order, kepo Instagramnya. Atau juga silakan untuk area Karawang bisa mampir samping masjid ya. Pulang sholat dari Al-Jabar. Masya Allah. Semoga berkah kita semua. Baik. Tapi ini bukan yang di
Tazir kan surur? Oh itu, Bukan ya? Masya Allah. Bahasanya ini habis ngomong podcast tinggi Ustaz, Masya Allah, makomnya Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Surur. Barakallahu fiik, Masya Allah. Dan teman-teman kalau punya usaha juga Betul. silakan kirim ke sini dan DM admin kita di Instagram. Ya. Dan juga follow, jangan lupa, dan bisa dengerin kalau misalkan lagi jogging lagi di kereta, nyetir, segala macam, lagi Masya Allah. ada di Spotify. Spotify insya Allah. Instagram, Spotify dan YouTube. Dan Yes. insya Allah kita akan berjumpa kembali di segmen berikutnya. Dan kita akan hari wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Siap.